dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Tuhan. Merasa diberkati semuanya. Amin. Bentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan Puji Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi bagi Tuhan tidak ada yang Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. untuk firman Tuhan. Iya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan kami telah berkumpul di sini. Kami saling merendahkan diri di hadirat-Mu ya Tuhan, mengucapkan puja dan puji syukur kami padamu ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan pengurapan-Mu, pembawa firman ya Tuhan, sehingga sebentar firman yang ditaburkan dapat berguna bagi nusa dan bangsa, keluarga, masyarakat, keluarga besar kami dimanapun berada juga ya Tuhan. Kiranya Tuhan, doa yang jauh daripada sempurna ini kami peralaskan hanya di dalam persekutuan dengan Roh Kudus dan Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga kami. Karena kami yakin Kau memiliki kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Selamat sore dan selamat kita kembali bersama-sama di dalam Home Bible Study atau PA di rumah. Mula pertama saya ucapkan terima kasih kepada Desri selaku tuan rumah tempat ini yang membuka rumahnya untuk kita bersama-sama dapat bersama-sama merenungkan firman Tuhan, bahas firman Tuhan, dan juga untuk setiap keluarga yang ada di tempat ini, baik emak, baik Mbak Eli, Mbak Lilis, Mas Daru, dan semua yang ada di sini. Tuhan Yesus yang memberkati kita sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian, pada sore hari ini tema firman Tuhan adalah 3 ciri kasih dunia, ya. 3 ciri kasih di dalam dunia. Dan kita akan melihat kembali di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua mulai dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 14 sampai 17. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai Bapa-Bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih kami sudah membacakan untuk kita sekalian. Kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam ayat-ayat ini bagaimana
seorang Rasul Yohanes memberikan nasihat, memberikan peringatan bukan hanya kepada golongan-golongan tertentu, tetapi kepada semua, kita semua dikatakan sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa, kepada Bapa-Bapa karena kamu mengenal Dia yang dari mulanya, kepada kamu orang-orang muda karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan telah mengalahkan segala yang jahat. Nah, kita melihat di sini pengenalan kita sekali lagi seperti yang minggu lalu dan beberapa minggu ini saya sampaikan bahwa pengenalan kita pada Tuhan itu merupakan satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mengenal Bapa, mengenal Dia yang dari mulanya, kemudian mengenal firman Allah yang diam di dalam kita, dan dikatakan kita mengalahkan yang jahat. Kita melihat di sini Bapak Ibu, mengapa Rasul Yohanes mengatakan ini, karena di ayat yang ke-15 dan seterusnya, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ini yang kita bahas Kamis lalu ya, di tempatnya Bunda Tarigan, bagaimana kita mengasihi dunia atau kita mengenal kasih akan Bapa. Dua hal ini sama-sama dikatakan sebagai kasih, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dua hal ini sama-sama dikatakan sebagai kasih. Yang pertama kasih akan dunia, yang kedua kasih akan Bapa di surga. Nah, karenanya sebelumnya Yohanes katakan kamu telah mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa, mengenal Dia yang dari mulanya. Yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita adalah bagaimana kita mengasihi. Apakah kita mengasihi dunia ini dengan apa yang ada di dalamnya, kemudian bagaimana kita juga, apakah kita mengasihi Bapa yang ada, yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Rasul Yohanes memberikan penjelasan di ayat yang ke-16 tentang kasih dunia ini, yang kita bahas dalam tema kita saat ini, yaitu kasih akan dunia. Kasih dunia, cirinya dikatakan sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Tiga ciri atau tiga konten ya, atau tiga bahan dari kasih dunia ini dikatakan adalah adanya keinginan daging, kemudian adanya keinginan mata, serta adanya keangkuhan hidup. Ya, firman Tuhan katakan itu sebenarnya yang membedakan kasih dunia dengan kasih Bapa. Kalau ada tiga hal itu dikatakan itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kita mengikut Tuhan, kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan, mungkin berkorban bagi Tuhan. Tetapi kalau hidup kita diwarnai keinginan daging, misalnya kita berbuat kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita setia pada Tuhan hanya karena ingin dipuji orang, itu sudah masuk satu keinginan daging. Kita melayani Tuhan, kita berbuat bagi Tuhan, kita setia pada Tuhan, tetapi karena di dalam hati kita ingin sesuatu dari Tuhan yang begitu kita inginkan, yang kita rasa kalau saya lakukan ini Tuhan akan menjawab, itu kemudian kita sudah masuk pada satu keinginan mata. Kemudian kita setia pada Tuhan, kita beribadah pada Tuhan, kita melayani Tuhan, tetapi hanya karena agar hidup saya lebih baik daripada tetangga saya, agar orang lebih menghormati saya, agar orang lebih menghargai saya, itu sudah masuk pada yang namanya keangkuhan hidup. Nah, karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat di dalam ketiga hal ini, inilah yang menjadi warna, inilah yang menjadi ciri dari kasih akan dunia ini.
Jika kita bisa dikatakan berbuat bagi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, maka hendaknya apapun yang kita perbuat dikatakan tidak diwarnai dengan tiga hal ini: keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ya, itu bukan berasal dari Bapa, dikatakan, melainkan dari dunia ini. Dan di ayat 17 dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, ada yang sedang lenyap, ada yang dikatakan tetap hidup selama-lamanya, yaitu orang yang melakukan kehendak Bapa, orang yang melakukan kehendak Allah, dikatakan tetap hidup selama-lamanya, tetap bertahan sampai selama-lamanya. Sedang mereka yang mengasihi dunia ini dengan segala keinginannya dikatakan sedang lenyap, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka pengkhotbah pernah katakan, apa yang ada sekarang sesungguhnya dulu sudah pernah ada. Dan semua itu dikatakan segala macam tren dalam dunia ini itu semuanya hanya berputar. Yang dulu sudah pernah ada, sekarang ada lagi. Ya, dulu ngetren, tidak ngetren, sekarang ngetren lagi. Demikian terus berputar, Bapak Ibu. Tapi dikatakan semua itu akan lenyap, sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa, tetap hidup untuk selama-lamanya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, dalam berdoa pun kita melihat kita perlu memperhatikan, ya. Misalnya dalam Yakobus, surat Yakobus pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang keempat. Monggo. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 4. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya, sampai di sini kita melihat adanya satu hal yang mungkin kita pikir baik tadi, ya. Ternyata seorang Yakobus katakan sebenarnya itu dilakukan dengan tidak baik, ya. Ayat yang ketiga, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Ya, kita berdoa itu baik, tetapi dikatakan ketika doa yang kita panjatkan, keinginan yang kita berikan kepada Tuhan hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, hanya karena kita bercintakan keinginan mata, keinginan daging, hanya untuk keangkuhan hidup, maka dikatakan itu semua adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, tiga hal tadi, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, seringkali berujung pada yang di Yakobus ini katakan adanya sengketa, kemudian pertengkaran. Ya, kita bisa bersengketa, bisa bertengkar, bisa bermasalah. Kalau kita telusuri, ternyata karena ketiga hal tadi. Ya, keinginan daging, ingin mungkin sesuatu yang tidak kesampaian, keinginan mata, keangkuhan hidup,
ya, tentang satu penghargaan, tentang satu penghormatan yang kita tidak terima, kemudian bisa terjadi sengketa pertengkaran. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu menyadari dan mengakui bahwa selalu ada perjuangan di dalam tubuh kita. Selama kita masih di dunia ini, ya masih daging, ya kalau orang katakan, ya masih pasti ada keinginan daging. Selama kita masih punya mata, Bapak Ibu Saudara sekalian, pasti ada keinginan mata. Ya, tidak mungkin tidak punya keinginan mata. Selama kita masih dalam hidup ini mau dihormati, dihargai, pasti selalu akan ada keinginan untuk keangkuhan hidup. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita melihat di sini semua itu saling berjuang di dalam tubuh kita. Pasti ada perjuangan. Ya, kita mengingini sesuatu, kita tidak peroleh, lalu membunuh, iri hati, tetapi tidak mencapai tujuan, lalu bertengkar, berkelahi, tidak memperoleh apa-apa karena tidak berdoa. Atau berdoa juga dikatakan Yakobus, tapi tidak menerima apa-apa karena salah berdoa, karena yang kita minta hendak kita habiskan untuk keinginan kita sendiri, memuaskan keinginan kita sendiri. Nah, maka Yakobus menyimpulkan bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya, kemarin saya katakan bahwa bukan kita kemudian mengasingkan diri dari dunia ini, tidak bergaul, tidak bercengkrama dengan orang lain, ya, tetapi dikatakan dunia ini berbicara tentang segala hawa nafsu dan keinginan yang ujungnya membawa kita kepada kebinasaan, kepada maut. Maka firman Tuhan katakan persahabatan dengan dunia itu permusuhan dengan Allah. Ya. Allah begitu mengasihi dunia, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan mengasihi dunia ini, Tuhan mengasihi bumi dengan segala isinya. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana keinginan itu seringkali mewarnai orang-orang yang berada dalam dunia ini. Ya. Dikatakan kita bisa berdoa tetapi tidak beroleh apa-apa, kita bisa meminta tetapi tidak beroleh apa-apa, karena salah dalam menilai, salah dalam melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita melihat satu contoh dalam Alkitab, yaitu Musa di Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 mulai dari ayat yang ke-24. Ibrani pasal 11 mulai dari ayat 24. Silakan. Ibrani pasal 11 ayat 24. Karena iman maka Musa telah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ya, sampai di sini kita melihat satu contoh dalam kehidupan Musa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Katakan dia berada di dunia, bahkan kalau saya katakan dunia yang begitu gemerlap, dunia yang begitu indah, dunia yang begitu mempesona, yaitu dunia Mesir. Di Mesir, bangsa Mesir termasuk salah satu bangsa yang maju, paling maju waktu itu. Jadi melebihi bangsa-bangsa lain. Bagaimana teknologi mereka sampai bisa membuat piramida, bisa membuat Pitom dan Ramses, membuat kota, membuat bahan bangunan sendiri walaupun pakai budak Israel itu ya. Artinya itu sesuatu yang maju, bangsa yang maju.
Tapi dikatakan Musa ketika dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Dia tidak silau dengan berbagai macam hal yang indah-indah, ya. Berbagai macam hal yang sebenarnya menarik bagi daging, menarik bagi mata, serta menarik, semakin membuat orang itu merasa berharga, keangkuhan hidup. Musa dikatakan ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ya, jadi ini kuncinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Karena apa? Segala keindahannya itu hanya sementara. Sementara. Dosa itu dikatakan kenikmatannya hanya sementara. Ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia anggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Dan ayat 27 katakan, karena iman ia meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Artinya bahwa untuk meninggalkan dunia dan segala keinginannya itu Bapak Ibu Saudara sekalian butuh keberanian, ya. Kita kalau berpikir orang berani itu orang yang berani berkelahi, orang yang berani gelut, preman gitu ya. Tetapi firman Tuhan katakan orang yang berani itu adalah orang yang berani menderita, yang berani menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir. Ia tidak takut murka raja, ia bertahan sama seperti melihat apa yang tidak kelihatan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat untuk meninggalkan Mesir, meninggalkan dunia dan segala keinginannya, ternyata tidak hanya kita bisa mengerti, tidak hanya karena kita ingin, tidak hanya karena kita bisa, tetapi karena kita mau, kita berani. Ya. Kita meninggalkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik itu perlu keberanian. Perlu keberanian. Karena apa? Dikatakan seringkali kita takut nantinya tidak dihargai orang, tidak dianggap masuk satu circle yang nanti tidak menghargai kita, ya. Masuk kemudian kepada satu pandangan di mana saya merasa tidak dianggap seperti orang lain dan lain sebagainya. Kita makanya perlu keberanian untuk meninggalkan segala keinginan dunia ini. Ia bertahan sama seperti melihat apa yang tidak kelihatan. Musa dipanggil Tuhan untuk meninggalkan gemerlap Mesir, meninggalkan berbagai macam hal yang menyenangkan matanya, hatinya, keinginan dagingnya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan seperti yang dikatakan firman Tuhan. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Berbicara tentang apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Melihat apa yang tidak kelihatan? Iman, ya. Ibrani 11 ayat 1. Sini yang menjadi kunci kita untuk berani, untuk meninggalkan dunia dan segala keinginannya, dikatakan Ibrani 11 ayat 1. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan katakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, Ya, kita masuk dalam satu panggilan Tuhan, Bapak Ibu, kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Kita beriman pada Tuhan Yesus, kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Ya, tapi kita punya iman. Kita punya satu dasar, ya, yang kita harapkan. Kita pribadi lepas pribadi punya panggilan masing-masing. Ya, saya sebagai mungkin hamba Tuhan pun tidak tahu ke depannya seperti apa. Ya. Tetapi saya cuma percaya melihat apa yang tidak kelihatan. Kalau Tuhan yang panggil, maka Tuhan yang akan menjamin semuanya. Ya. Kalau Tuhan yang panggil, Tuhan yang akan memampukan, ya, di tengah segala keterbatasan saya dan lain sebagainya. Maka butuh keberanian, butuh
berbagai macam hal yang berhubungan dengan iman. Karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, di sore hari ini kita belajar yang pertama 3 ciri kasih duniawi. Dikatakan ada keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan bagaimana sifatnya, bahwa mereka itu sebenarnya sedang lenyap. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Di sisi lain, untuk meninggalkan itu semua kita perlu yang namanya keberanian. Ya, maka untuk ikut Tuhan itu bukan untuk orang yang takut nanti ikut Tuhan, nanti saya tidak bisa ini, tidak bisa itu, saya nanti bagaimana. Tetapi dikatakan butuh keberanian, dan untuk butuh keberanian kita perlu iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang dikatakan kita orang yang melakukan kehendak Allah dan akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Amin. Kiranya firman Tuhan, renungan ini menjadi kekuatan bagi kita sekalian, supaya kita tidak terjebak dalam segala keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup yang pada akhirnya membuat lenyap. Tetapi kita mau beriman dan berani mengambil keputusan penting di dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau sharing atau menambahkan atau bersaksi, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Shalom. Shalom. Selamat sore. Pada kesempatan ini saya akan menyaksikan apa yang telah Tuhan berbuat pada saya. Luar biasa, sederhana, tetapi membuat saya ternganga ketika menyadari bahwa itu adalah Tuhan yang melakukan. Hari Kamis, kejadiannya hari Kamis kemarin, ketika persekutuan di rumah saya, ya, hari Kamis pagi, begitu saya tiba di kantor, saya mendapat informasi bahwa saya harus mengumpulkan beberapa dokumen. Saya tenang karena dokumen-dokumen itu sudah ada di laptop saya. Ternyata setelah saya buka, ada satu dokumen yang tidak ada, yaitu buku rekening. Saya cari di laci juga tidak ada. Ketika ada jam kosong, saya izin pulang sekalian bebenah, menggelar karpet dan sebagainya itu pagi. Setelah itu saya mencari di dompet yang saya gunakan untuk tempat buku rekening itu. Di situ juga tidak ada. Saya sempat membongkar buku-buku, stop mark dan sebagainya juga tidak ada. Ya sudahlah, nanti begitu, karena mungkin saya kemerungsung. Saya cari di mana-mana tidak ada. Sudah sorenya setelah persekutuan selesai, saya kembali bongkar lagi kamar itu. Juga tidak ada. Di dokumen, di lipatan-lipatan buku, baju tidak ketemu sampai jam 11 malam. Saya ya sudahlah, pasrah. Ada satu jalan keluar sebenarnya, yaitu harus membuat laporan kehilangan di kantor polisi dan meminta lagi buku rekening yang baru. Tetapi itu membutuhkan waktu. Hari Jumat besok, saya pikir begitu, ya sudahlah, pasrah. Terus saya tidur. Saya tidak mengingat-ingat itu lagi. Saya tidur tanpa mimpi, nyenyak artinya. Tapi seperti biasa, antara jam 2 jam 3 itu saya pasti terbangun dan tidak akan bisa tidur lagi sampai pagi. Demikian juga pagi itu saya sekitar jam 3 saya terbangun. Anehnya ketika saya terbangun itu, biasanya saya bangun langsung duduk dulu sebentar, terus baru berdiri sebentar, berhenti, baru berjalan. Karena katanya orang seumuran saya ini kalau langsung bangun jalan bisa jatuh, katanya begitu. Nah, tetapi pagi itu tidak. Saya begitu bangun, nyawa juga belum ngumpul, saya langsung masuk ke kamar itu, ke kamar tempat saya menyimpan dokumen-dokumen saya.
tangan saya langsung seperti saya tahu bahwa disitulah buku rekening yang saya cari itu. Di meja, di laci yang kemarin juga sudah saya buka-buka. Ternyata rekening itu ada di situ. Saya keluar lagi, saya duduk. Kok begitu mudahnya? Saya bangun tidur itu belum ngumpul nyawa saya, tetapi saya sudah langsung masuk ke kamar itu, langsung ngambil. Disitulah saya menyadari bahwa ada pelajaran yang saya ambil dari peristiwa itu, yaitu ketika saya melakukan sesuatu dengan kekuatan saya sendiri, hasilnya 0. Tetapi Tuhan menunggu, saya tunggu kamu menyerah gitu ya, mungkin di sananya sudah tidur saja kamu gitu. Setelah tidur Tuhan mungkin menunggu saya bangun. Setelah saya bangun baru saya dibimbingnya ke kamar itu, saya dibimbingnya, saya ditunjukkan di situlah letaknya. Di situ saya benar-benar heran akan apa yang Tuhan lakukan, dan ya tentu saja saya bersyukur. Ternyata hanya dengan hal yang sederhana saja Tuhan bisa membuat saya terengah-engah dan mensyukuri apa yang Tuhan lakukan, menyadarkan saya untuk tidak mengandalkan diri sendiri, kekuatan sendiri, juga mengajarkan untuk lebih disiplin lagi. Itu yang dapat saya saksikan sore hari ini. Saya yang ibaratnya kadang-kadang menyepelekan, nakal, kadang-kadang tidak kadang-kadang tidak mengandalkan Tuhan. Tuhan memperhatikan saya. Apalagi kalau saya rajin, kalau saya betul-betul patuh melaksanakan semua firman Tuhan, seperti apa Tuhan menyayangi, pasti lebih dari apa yang saya terima pada hari itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bunda untuk kesaksiannya, menguatkan kita sekalian mengandalkan Tuhan selalu dalam segala perkara, sekecil apapun Tuhan yang tolong. Ya. Silakan Bapak Ibu yang melanjutkan. Selamat sore. Namanya Daru. Saya mau mengatakan kasih cinta kasih Tuhan menurut saya. Banyak kebaikan Tuhan yang luar biasa buat kehidupan saya. Terutama kehidupan pribadi dan pekerjaan. Yang sangat ekstrim itu sangat pekerjaan. Yang pertama saya banyak cerita. Sebelum saya berdoa, satu yang saya angkat, saya sebelum duduk di bangku setir, saya bekerja, Tuhan selamatkan saya. Jadi pekerjaan saya itu berkat untuk orang lain, keluarga dan semua. Saya dijauhkan dari pelarang apa-apa. Dari segala pekerjaan itu kemarin ya, nggak hanya hari raya kemarin ya kan, kemarin itu banyak banget volume dalam kendaraan itu banyak sekali, tapi dijauhkan. Saya udah kedua kejadian mobil diserempet dan mobil belakang saya ditabrak, hancur belakang saya, ditabrak bis. Tapi Tuhan halau semua, tapi dilalah bukan saya yang bawa. Dan sebelumnya mobil saya diserempet juga sama elek, hancur. Itu juga bukan saya, itu bukan Tuhan dan doa-doa keluarga, anak istri dan orang, semua teman-teman saudara seiman kita semua. Saya tidak tahu jadi apa. Dan yang kedua, banyak teman-teman yang mungkin mereka mau merubah iman saya. Dia sering bertanya-tanya kepada saya, kamu kalau berdoa tuh doa apa sih? Ya kamu berdoakan apa? Loh, kalau kamu berdoanya gimana? Saya tanya balik kan dia. Ya nyong yo, berdoanya yo, menyusul. Ya betul. Terus doanya begini, Yesus yang selamat ya, selamat ya, kan? Saya tahu itu pertanyaan mengarah kemana, saya sudah tahu. Saya terangkan seperti yang saya ceritakan tadi. Oh gitu.
saya bilang dewe ki kerja ojo nganti sia-sia, kerja jujur dalam arti saya juga bekerja dalam arti teman-teman mereka yang di belakang dalam arti keluarga ya, mereka tuh banyak tahu kan namanya slot, teman-teman punya slot semua tuh rata-rata dia sampai top up sampai 2 juta 3 juta bisa, tapi istrinya sampai nanya kok gajian kok nggak ada ya, nggak nyampe ke saya gitu. Saya bilang satu, kalau pengen itu ya jujur terhadap sing gawe urip karo bojone dhewe. Dia ini kerja belum saponya. Dilalah diadopi sekolah apa-apa wae. Saat itu juga dia tersentak. Oh, mesti diajar agama ini. Nah, terus dia sing dilakoni dia apa? Ya, satu kita harus rendah diri. Kamu tahu sendiri kan, saya di pekerjaan saya ada banyak orang yang banyak menginginkan apa yang saya punya. Dalam arti tem-teman saya, lem saya, mobil saya, dengan memfitnah saya, menghina saya, karena saya di situ Kristen sendiri. Tidak ada, semuanya itu rata-rata lain iman semua. Hanya menginginkan saya, yang katanya dari yang begini, begitu. Tapi saya cuma hanya diam. Saya cuma ngomong ke atasan saya, kalau ada yang menginginkan, saya kasih. Aku tak muter orang apa-apa. Tak nyerap promo, nyerap ini. Yang penting saya kerja, saya dapat uang, saya gajian, saya pulang. Saya tidak mau duduk-duduk depan orang yang banyak bercemooh. Tapi atasannya bilang, dia kan menilai, kok kamu diem aja, saat kamu dihina. Karena saat saya berbicara, Tuhan, aku nggak kuat, aku ya dalam semenjak istri saya hamil ini, apalagi sekarang kelaminnya wanita ya jenisnya, saya harus banyak diam, banyak sabar. Aku nggak kuat Tuhan. Kemarin ada masalah, teman saya ngajak saya berantem di terminal, cuma saya, padahal saya nggak niat ngomong apa-apa, tapi dia tersinggung, saya diam. Saya cuma diam dong. Kamu kenapa marah? Kenapa kamu membanting SPJ kamu ke depan saya? Salah saya. Dia terima. Sekarang kamu pun saya nggak paham. Itu saya nggak tahu. Tapi kalau kehidupan sebelumnya, saya nggak tahu itu. Saya nggak tahu apa yang saya lakukan. Karena apa? Tuhan bilang, kamu sabar. Pokoknya dalam intinya, Tuhan tuh memaksa saya tuh, kamu serendahkan. Kamu harus direndahkan, benar-benar direndahkan. Tapi hati dagingnya wajar ya, berontak gitu loh. Aku nggak bisa dalam arti menungso, bikin anak daging itu pasti. Tapi hasilnya luar biasa. Setelah pekerjaan itu, saya ngerasain, Mas, gue tetap kerja, orang sing tadi, orang apa-apa, dia langsung maju. Orang nono sing tak kapit posisinya dulu. Setelah ini Tuhan selalu diam, rendah diri dan berdoa. Itu yang saya lakukan. Seperti apa yang Allah lakukan. Karena Tuhan saya selalu harus banyak libatkan Tuhan di tengah-tengah pekerjaan yang banyak apa. Setelah dalam itu menghalalkan segala cara untuk keinginannya sendiri. Pokoknya kita kasih Tuhan hari ini luar biasa buat saya. Pertama keselamatan dan apapun kesehatan yang saya terima. Walaupun kemarin tensi saya sempat naik, tapi kecapean. Itu aja yang saya sampaikan. Yang Tuhan banyak bekerja dalam kehidupan saya. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Pak Daru atas kesaksiannya dalam dunia pekerjaan, setiap tantangan yang dihadapi, dan Tuhan yang selalu membela. Ada lagi Bapak Ibu? Terima kasih. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Shalom semuanya. Shalom. Karena kasih Tuhan saya masih boleh ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, saya masih diberi kesempatan untuk saya terus dibaharui oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan,
satu proses pertobatan yang harus saya kerjakan setiap hari. Bapak Ibu, saya mau menyaksikan bagaimana kemurahan Tuhan ya. Saya mau menceritakan pertama anak saya, Gabriel. Tapi awal mula saya katakan bahwa hidup kami sekarang sering melibatkan Tuhan dibandingkan sebelum-belumnya. Saya harus jujur katakan bahwa kalau yang tahun-tahun yang dulu, saya terus terang kurang melibatkan Tuhan. Saya putuskan apapun sendiri. Ya, suka melibatkan Tuhan tapi belum sepenuhnya. Sekarang saya sekecil apapun, kami berdua selalu dalam keluarga kami di Jakarta sama anak, sama khususnya sama Gabriel ya, karena saya seringnya selalu bersama Gabriel, kami selalu melibatkan Tuhan. Singkat cerita, anak saya terpilih. Kementerian Pendidikan itu mengadakan kampus kampus apa ya Pak ya, lupa ya, kampus Merdeka. Itu dibuat untuk siswa-siswi yang berprestasi, yang IP-nya 3,8 bahkan di atas. Dan puji Tuhan, dengan kemurahan Tuhan, anak saya itu diberikan suatu gairah semangat yang belajar memang baik. Saya puji Tuhan, dia bertanggung jawab dalam pendidikan. Dia juga berkomitmen di dalam dia mempergunakan, dia masih di bangku untuk menikmati pendidikan. Anak saya kepilih. Dan pada waktu tanggalnya wawancara, sebelumnya kami telepon sama keluarga pastori. Kami mengatakan terima kasih berdoanya anak saya terpilih. Anak saya terpilih untuk nanti oleh pemerintah pertukaran pelajar, akan dikirim ke fakultas yang semuanya negeri dan semuanya punya nama gitulah kalau secara dunia ini ya. Dia punya nama gitu, benar-benar bagus. Dan waktu wawancara, waktunya jam wawancara tiba. Anak saya wawancara langsung lewat laptop oleh pemimpin pusat dari BSI, langsung dipilih. Anak saya katakan pada Bapak kenapa pilih saya? Saya kan anak biasa Pak, saya nggak gitu pintar gitu. Dia ngomong begitu. Terus Bapak itu katakan, saya yang pilih kamu. Kamu akan mewakili BSI. Kami akan kirim kamu. Terus singkat cerita, anak saya oke Pak, saya mau gimana kira-kira? Karena untuk tahun ini pemerintah yang memilih, yang menaruh siswanya yang di Pulau Jawa akan dikirim ke luar Jawa, nggak bisa milih sendiri. Dan anak saya bingung di situ. Terus ada juga pembiayaan dari pemerintah dapat 3,8 juta, 3.800.000. Dan hanya akan diberi 1 juta, kekurangannya itu mereka tidak berani berjanji kapan gitu. Dan anak saya katakan, Pak saya cuma dikirim di mana? Antara Sulawesi, Sumatera, apa mana ya satunya tuh, saya lupa. Yang jelas bukan anak saya bingung. Aduh, jujur ya untuk perekonomian kami juga ya, untuk pendanaan juga harus kalau keluar sampai luar Jawa kan untuk hidup, untuk makan, untuk kos kan ya. Yang jelas saya jauh dari Gabriel itu saya ingin mantau karena bukan saya tidak percaya sama anak. Saya selalu memberi kepercayaan sama anak. Saya hanya bisa menasehati anak dengan firman Tuhan. Saya ingatkan anak saya dengan komitmen janjinya dengan Tuhan, dengan pribadi dengan Tuhan. Di situ anak saya langsung minta, Pak beri saya waktu beberapa menit, saya akan diskusi dengan mama saya gitu. Oh iya, anak saya ditanya BPJS. BPJS sudah tidak ada karena BPJS papa saya dulu kan kerja di kantor, karena papa sudah nggak ada, BPJS nggak ada. Terus saya akan hidupkan BPJS kamu, saya akan tanggung semua gitu, bapak itu. Yang penting kamu mau saya utus. Terus singkat cerita diberi waktu diskusi dengan mama, dengan saya, kami berdoa. Di situ kami berdoa minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, kami jangan sampai salah mengambil keputusan. Kalau menurut kehendakmu terjadilah, saya ikuti sama anak saya. Kalau tidak ya nggak apa-apa Tuhan. Lalu kami dengan Pendamai Sejahtera katakan kami tolak. Kami tolak dengan alasan satu dengan dua hal. Akhirnya nggak apa-apa ya Mah. Mama kecewa nggak? Mama marah nggak? Enggak. Mama nggak marah. Nggak apa-apa. Terus anak saya katakan kembali lagi ke atas, diskusi lagi dengan pimpinan. Pak, maafkan saya ya Pak, saya sudah mengecewakan Bapak. Bapak sudah menaruh percayaan sama saya, tetapi saya tidak bisa Pak. Gitu. Kalau di luar Jawa, tidak bisakah saya memilih di Pulau Jawa saja Pak? Tidak bisa, Gabriel. Gitu.
kasihkan aja ke teman-teman saya yang lain Pak, nggak apa-apa gitu. Aduh, sebenarnya sangat sayang ya Gabriel, karena saya yang memilih kamu, saya nunjuk kamu gitu. Tapi akhirnya beliau tidak apa-apa lah, kalau emang keputusan Gabriel, semoga lain waktu Gabriel ada peluang-peluang yang lebih baik lagi. Dan itu contoh di mana kami penyerahan hidup total di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan saya mau saksikan lagi, Bapak Ibu kan semua tahu saya melayani Tuhan ya. Saya melayani jemaat Tuhan lewat pelayanan. Bapak Ibu, kemarin saya mengikuti suatu seminar. Di sini kok tergerak ada keinginan daging, keangkuhan hidup. Di situ ternyata saya ada keangkuhan hidup. Kenapa saya bilang ada keangkuhan hidup? Waktu sesi seminar ini berjalan kan sampai 3 bulan ya. Dimana CG saya bilang katakan kan sama keluarga, sama tante juga, saya nggak bisa tinggal karena ini harus offline. Di situ kami ikut, di situ juga banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan juga, yang diizinkan Tuhan dipakai. Di situ saya ada berargumen dengan Tuhan ya. Ngapain sih pakai begini-begini gitu loh. Saya ada argumen sendiri. Tapi saya bilang tiba-tiba Tuhan ingatkan saya satu ayat, Tuhan aja yang adalah Allah mau merendahkan dirimu, taat gitu. Saya ikuti saja taat. Dalam sesi seminar tentang pengampunan, saya kena di pengampunan. Bapak Ibu jangan dibilang pelayan Tuhan itu hebat ya. Saya punya kelemahan di pengampunan. Bukan kenapa saya bilang itu? Saya simpan kata kepahitan itu 28 tahun. Yang tanpa saya sadari loh ya. Itu saya anggap biasa-biasa aja. Apa itu? Mungkin ada yang bertanya. Sebenarnya masalahnya kalau untuk orang yang saya ceritakan mungkin itu biasa aja, sepele. Tapi ternyata untuk saya itu Tuhan ingatkan saya di sesi ini. Waktu di sesi siapa yang narkoba, saya bilang saya nggak narkoba gitu. Siapa yang merokok, saya nggak merokok. Terus siapa yang seks bebas, saya nggak seks bebas. Siapa yang bergaulan duniawi, maksudnya mabuk, pesta pora, saya bilang saya enggak. Terus di situ ada yang pengampunan. Siapa di sini yang menyimpan kepahitan yang tidak bisa mengampuni? Itu saya ingat-ingat. Saya kalau sama saudara kalau marah ya marah, udah gitu. Terus saya ingat-ingat lagi tuh Bapak Ibu. Terus semakin healing, inner healing tuh semakin disuruh sama Tuhan diambil ke batin dalam. Saya ingat satu masalah akhirnya. Saya ingat itu tiba-tiba saya menangis. Apa yang saya ingat? Suatu kejadian saya di sekolah Alkitab ya tante, saya habis praktek. Tante lebih tahu. Saya habis praktek. Dulu waktu di praktek di Sanfur di Pulau Bangka, saya praktek dengan pendeta Rex Falter, GPDI Philadelphia. Di situ saya sudah menjelang mau selesai praktek ya, puji Tuhan lulus dengan baik, puji Tuhan. Di situ saya langsung dipanggil sama Bapak Pendeta, almarhum tapi saya udah almarhum, Bapak Siombing, Bapak Gembala Senior, kenal sama pendeta yang saya ikuti sama Pak Panggabean. Di situ saya dipanggil sama beliau, saya disuruh nikah. Saya nolak dong. Saya nolak, saya nggak mau nikah. Saya senang melayani Tuhan, sampai saya putuskan sekolah Alkitab di Palembang kan. Saya masih kelas 1, saya mau kelas 2. Pikir saya habis kelas 2 saya mau buka sidang gitu loh di pedalaman gitulah sama beberapa teman gitu. Saya dipaksa nikah Bapak Ibu. Saya bilang nggak mau. Terus kata pendeta itu, pendeta Rex Walter, kamu mau cari apa? Kamu tuh perempuan, ini udah punya sidang, bla 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 gitu. Akhirnya saya tunduk lah kan, itu senior saya. Singkat cerita saya disuruh pulang Wonosobo, saya suruh surat-surat tante ya. Saya suruh buat surat-surat, saya mama saya juga tahu tuh. Saya sebenarnya belum pengen nikah gitu loh. Terus singkat cerita udah mau siap semua surat-surat. Jelang berapa hari saya ditelepon dari Pulau Bangka. Sepele masalahnya tapi bagi saya itu dia tidak terhormat sebagai hamba Tuhan. Maaf ya, saya batalkan pernikahan karena saya lebih memilih pengerja baru orang Manado. Saya ingat itu. Sakit dasar manusia itu. Kok menganggap sepele? Saya seorang yang masih menggebu-gebu melayani Tuhan. Saya senang sekali. Di situ saya punya kekecewaan kepada hamba Tuhan. Akhirnya
saya nggak sekolah lagi kan, saya putus, saya ke Jakarta. Saya pernah 2 atau 3 bulan saya bantu pelayanan di gereja Cikini, gereja Isa Al-Masih, saya pernah di situ. Tapi hanya berapa bulan saya keluar. Saya kerja dunia. Singkat cerita itu perjalanan masa hidup saya. Saya kerja dunia karena saya nggak melayani Tuhan. Di situ saya anggap sepele, tahun demi tahun terus berjalan terus sampai saya ketemu papa, ketemu almarhum dan menikah. Terus saudara, terus. Ternyata di situ saya menyimpan kepahitan. Tanpa disadari saya nggak pernah cerita dengan suami saya, nggak pernah cerita anak saya. Waktu komsel tiba, di sana saya ada komsel di situ ada suatu waktu untuk merenungi hati, menyelidiki hati sebagai pelayan Tuhan di hadapan Tuhan harus benar gitu. Di situ saya teringat itu, tiba-tiba saya ingat masalah itu, kok saya nangis gitu loh, nangis yang benar-benar nangis saya. Di situ saya ditanya kenapa, saya ingat nama itu. Dan beberapa tahun yang lalu saya pernah coba di Facebook cari di Facebook Yonatan. Bapak Ibu maaf ya, walaupun saya kadang ramah gini, ternyata saya diam-diam tuh di Facebook saya cari. Saya mau obrak-abrik itu pelayanan dia gitu loh, saya mau bongkar sama dia gitu loh, sama istrinya. Saya nggak peduli waktu itu, saya nggak ada kerendahan hati di situ. Saya tetap mau balas gitu, saya akan bongkar ke istrinya bahwa karena dia saya jadi gagal gitu, jadi rusak gitulah. Di situ saya itu pikiran-pikiran yang masih kita belum benar di jawab Tuhan lagi gitu. Di situ saya menangis, saya didoakan. Di situ saya disuruh mendoakan, namanya Yonatan ya. Saya disuruh mendoakan, saya disuruh sebut namanya, saya berat mulut saya. Nggak mau gitulah. Sakit banget rasanya, ingat itu jadi terulang lagi masa lalu itu. Ternyata saya punya luka batin. Saya punya luka batin yang harus diobati sama Tuhan. Saya harus bisa mengampuni. Terus saya diingatkan kita semuanya, semua yang ada di situ kasih Tuhan. Ternyata saya aja bisa nyimpen loh itu 28 tahun. Sesuatu hal yang aduh saya luar biasa. Tuhan itu emang hebat, menyelidiki sampai ke dalam. Kalau di luarnya udah bagus, Tuhan mau taruh lagi yang di dalam tuh. Busuk-busuknya tuh di mana tuh di dalam. Bener saya nggak bisa mengampuni. Saya siapapun saya bisa ampuni gitu, tapi kenapa dia tuh saya masih rasanya tuh kalau ingat dia tuh jengkel banget rasanya. Kayak marah dia rasanya. Tapi puji Tuhan hari itu saya angkat tangan saya menangis. Pokoknya saya disuruh ngeluarin semua. Keluarkan isi hati, mau berdoa. Saya berdoa, saya nangis. Waktu saatnya saya bilang, udah siap kau mendoakan. Akhirnya saya dengan tetesan. Itu air mata tuh keluar sendiri, nggak saya buat itu. Keluar sendiri, saya nangis sama Tuhan. Tuhan ampuni, Tuhan ampuni saya pelayan Tuhan berarti nggak berkenan sama ini. Itu saya nggak baik, saya kan membawa dampak jelek buat jemaat. Apa yang saya layani kalau saya itu nggak baik, dari diri saya ada sesuatu yang nggak baik, itu akan berdampak yang nggak baik juga secara roh gitu kan, secara yang nggak kelihatan gitu kan. Harus benar pelayan Tuhan, harus benar gitu. Di situ diselidiki kelakuan saya, harus mengaku semua dan tidak boleh ada dusta di antara kita. Sekarang belajar jujur, apapun jujur. Harus saling setia satu dengan yang lain. Di situ saya doakan, saya katakan, saya dengan menangis tuh Bapak Ibu bener, Yonatan, saya ampuni kamu. Sepele loh, tapi itulah saya nangis itu kan, Yonatan saya ampuni kamu, saya ampuni, saya berkati pelayanan kamu, saya berkati istri kamu, saya berkati anakmu, saya berkati jemaat-jemaatmu, saya doakan semua. Itu dengan air mata saya bengkak, gak main-main loh. Tuhan berperkara di hal itu. 28 tahun sampai anak saya bengong. Waktu saya udah, kita semua ada kompak dalam keluarga kita itu, kita sharing, ya ampun mama simpan sendiri, mama renung-renungi sendiri gitu. Iya maafkan ya, tapi mama udah lega, udah beres saya di hadapan Tuhan. Saya selidiki, terima kasih Tuhan, jadikan saya lebih baik lagi tentang mengasihi ya. Kalau saya dalam pelayanan kurang mengasihi, saya juga ditegur oleh Tuhan. Saya harus lebih mengasihi, tidak boleh memilih-milih pelayanan. Ya, sekolah minggu apa saya ditegur, saya maaf ya Pak Bu Yes ya, saya kalau kurang mengabdi ya. Aduh, bener-bener itu kalau Tuhan yang belum bekerja itu, Tuhan sudah kerjakan pribadi kita itu dahsyat, terutama tentang mengasihi. Karena itu memang mau nggak mau harus kita lakukan. Suka nggak suka kita lakukan, mengasihi dan mengampuni. Mengampuni itu keputusan, bukan perasaan kita.
Kalau ke sebatas perasaan kita masih ingat. Tapi puji Tuhan saya ingat nama itu udah nggak pahit loh. Saya kalau ingat sekarang nama saya biasa dah, saya ampuni dia. Terima kasih Tuhan. Jadi bukannya ceritakan, mungkin orang lihat lebay banget sih begitu aja. Tapi itu bermasalah buat hidup saya. Berjalan dalam hidup saya luka batin yang sampai menempel puluhan tahun. Tapi puji Tuhan, bersyukur anak saya juga apa yang kesalahan dia perbuat dia minta ampun sama Tuhan, dia minta ampun sama Tuhan, dibaharui gitu. Kami bersyukur semuanya, biarlah dimanapun kami ada, kami tetap hidup kita rendah hati, tetap saling mengasihi, kita saling mendoakan dalam hal apapun. Hidup kami itu hanya berserah Bapak Ibu. Hidup kami hanya bergantung sama Tuhan. Buktinya saya gemuk. Nah, saya nggak kerja, saya gemuk. Saya gemuk, tante tadi bilang saya gemuk. Ini saya gede. Karena apa? Hidup saya udah tenang gitu loh, ngantuk, enak ya, ngantuk ya tidur. Saya sekarang banyak, kalau waktu-waktu kemarin kurang begitu deket ya untuk ini. Tapi sekarang senang saya renungan, kalau malam nggak bisa tidur, saya baca renungan. Khotbah apapun saya dengar, saya nggak mau izinkan telinga saya untuk mendengar hal-hal yang nggak baik lagi, mata saya melihat hal-hal yang nggak baik lagi. Saya mau belajar apa itu yang berkenan sama Tuhan, karena apa sih yang kita cari sekarang nggak ada sih yang kita dekat sama Tuhan. Setiap kita nggak ada yang tahu umur kita sampai kapan kan. Siapa tahu kita habis kumpul ini tiba-tiba Lilis kemarin baru ini ya, udah nggak ada kan, kita nggak tahu umur. Ya apa? Iya, ya kayak kemarin ya apa ya. Ya kesaksian saya itu luar biasa sama Tuhan. Mari kita saling mengampuni. Nggak ada alasan kita nggak mengampuni. Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Tuhan Yesus sudah berkorban. Itu kata-kata udah biasa kita dengar ya. Tapi melakukannya itu bukan hal yang mudah. Bener bukan hal mudah. Contoh saya itu dirajah sama Tuhan tuh, langsung dibuka semua batin saya, disembuhkan oleh Tuhan, disembuhkan lewat firman Tuhan, lewat kasih Tuhan, diobati sukacita. Saya bisa mengucapkan orang-orang yang menyakiti kita, siapapun yang mengecewakan kita belajar mengampuni. Juga kita dalam pribadi kita belajar sekarang kalau berkata-kata hati-hati, jangan membuat luka di hati saudara kita, di hati orang lain. Belajarlah, kita semua belajar. Bukan berarti saya orang paling udah bener atau enggak, kita belajar. Saya juga minta sama Tuhan didoakan, jangan mudah marah, karena saya mudah marah. Saya mengakui kok kelemahan saya di hadapan Tuhan, kok saya terbuka. Tuhan, saya ini, tolong saya. Dan bukan berarti setelah itu proses saya ketemu yang enak, enggak. Tuhan akan izinkan hal-hal datang ke kehidupan saya itu yang nggak baik, yang akan mancing, di mana saya diproses di situ. Jadi di sini ada keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata, semuanya. Saya mau belajar rendah hati, tidak mau gila hormat. Saya tidak mau, saya melayani Tuhan itu apa sih? Tuhan itu selalu baik dalam hidup saya dan anak-anak saya. Dan sampai saya hari ini ada pun kehidupan saya heran. Saya nggak kerja tapi ada aja berkat dari Tuhan. Ada rezeki aja dari Tuhan. Saya nggak, bukan berarti saya nggak mau mengambil milik orang, nggak mau. Saya udah tahu ada rezeki, berkat gitu ya. Tuhan selalu sediakan apa yang kami perlukan. Kemarin Bapak Gembala, kalau nggak salah, membawa renungan mencukupkan. Saya selalu dengarkan kok Pak Gembala. Saya serap semuanya. Jadi kebutuhan kita dicukupkan saat itu, apa yang perlu aja. Dan kita kalau lagi dihadapkan gitu, kita tetap bersyukur sama Tuhan. Jadi nggak harus berlimpah kelebihan, nggak. Tapi Tuhan cukupkan untuk yang kita perlukan, itu disediakan buat Tuhan. Itu sih kesaksian saya, puji Tuhan. Kiranya kesaksian saya boleh menjadi berkat dan kita saling membangun satu dengan yang lain. Dan saya juga pribadi kepada Bapak Ibu Gembala, saya minta maaf ya kalau saya dan anak-anak saya salah ada kekurangan. Minta maaf Ibu Benasir juga, Ibu Nobel, Ibu Susana, saya minta maaf ya kalau bisa ada kekurangan, ada kelemahan. Bapak Ibu semua, saudara-saudara, emak saya juga. Ya, emak saya juga saya bentak-bentak ya, karena suka susah, tapi bentak saya minta kasih gitu ya. Saya minta sama emak saya, sama adik saya semuanya. Ini kesan saya dan nama Tuhan lah yang dipuji dan dipermuliakan. Amin. Terima kasih Mbak Lilis untuk kesaksiannya yang memberkati kita sekalian. Dan mungkin selanjutnya kita akan berdoa syafaat.
sore hari ini Tuhan, hari yang selesai Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami beri Tuhan sebesarkan nama-Mu, kami boleh menerima berkat firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu Tuhan yang selalu mengingatkan kami supaya kami Tuhan menjaga hidup kami Tuhan dengan kekuatan dari Engkau, bukan dengan kekuatan kami sendiri ya Bapa, karena Tuhan kekuatan kami terbatas ya Tuhan, tapi oleh kekuatan-Mu Tuhan kami mohon Tuhan, biarlah kami mampukan ya Tuhan, kemampukan kami ya Tuhan untuk mentaati setiap firman-Mu dalam hidup kami Bapa, supaya kami Tuhan boleh mempunyai keberanian ya Tuhan untuk Tuhan melepaskannya Tuhan segala Tuhan keinginan daging, keangkuhan maupun keangkuhan hidup ya Tuhan, tapi boleh selalu berserah kepada-Mu Bapa, mengandalkan Engkau, melibatkan dalam setiap kehidupan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami ya Roh Kudus, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan ya Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, tambah-tambahkan urapan kuasa-Mu Tuhan, roh hikmat dan wahyu dari Engkau Tuhan pada hamba-Mu, pakai lebih heran ya Tuhan, menjadi berkat dimanapun berada ya Tuhan. Berikan selalu kekuatan, kesehatan ya Tuhan, panjang umur ya Tuhan pada beliau, supaya Tuhan beliau boleh membagikan ya Tuhan berkat-berkat firman-Mu Tuhan kepada semua orang ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan Tuhan biarlah hamba-Mu Tuhan boleh membawa setiap sidang jemaat-Mu Tuhan untuk semakin hari Tuhan, semakin Tuhan berkenan kepada-Mu Bapa, semakin layak di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, bila sebentar kami akan berdoa taat, terlebih dulu Tuhan Kau ampunilah segala dosa salah kami Tuhan, Kau sucikan dan kuduskan seluruh kehidupan kami, berkenankanlah kami di hadapan-Mu Bapa, dan dengarkanlah buka tangan-Mu Tuhan bagi setiap doa kami Bapa. Saat ini kami berdoa ya Tuhan buat setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, orang-orang kudus-Mu Tuhan dimanapun berada. Engkau yang menolong mereka ya Tuhan, menaungi mereka, memelihara mereka, memberikan kesejahteraan bagi mereka ya Bapa. Kau berkati mereka, urapan kuasa-Mu Tuhan menyertai mereka, dan Tuhan Engkau yang senantiasa Tuhan cukupkan segala apapun yang mereka butuhkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang saat ini Tuhan sedang menghadapi setiap permasalahan ya Tuhan, baik yang menghadapi Tuhan tekanan, aniaya, intimidasi maupun ketidakadilan ya Tuhan. Tuhan sendiri yang menolong mereka ya Tuhan, berikan kekuatan iman kepada mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa untuk setiap pekerjaan-Mu Tuhan di seluruh muka bumi ini, khususnya di GPKH ya Tuhan, apapun itu sikap dan bentuknya, Kau senantiasa ya Tuhan yang menolong, Kau campur tangannya yang berkati ya Tuhan, demikian ya Tuhan. Oh Tuhan, rencana besok ya Tuhan untuk Tuhan hamba-Mu, Bapak Gembala, Bapak Ibu Gembala, saya juga Ibu Penasehat, terus para rombongan yang akan Tuhan menuju Sidoarjo ya Tuhan, yang akan mengikuti ya Tuhan Paskah bersama acara Bali Lombok ya Tuhan. Tuhan tolonglah mereka ya Tuhan, Engkau senantiasa Tuhan menolong, memelihara mereka, menyertai mereka semua Tuhan. Kau yang memimpin mereka, berkati mereka ya Tuhan, berikan kekuatan kesehatan kepada mereka semua ya Tuhan. Kau yang Tuhan yang memimpin perjalanan mereka ya Tuhan, dari berangkat dalam perjalanan hingga Tuhan di tempat ya Tuhan, di tujuan dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Demikian juga kembali ya Tuhan ke Wonosobo ya Tuhan, dan selama di sana Tuhan setiap kegiatan yang diadakan Kau berkati, Kau campur tangan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga semua boleh terlaksana dengan baik, berjalan dengan lancar Tuhan, dan semua untuk puji dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap dana-dana yang dibutuhkan Kau yang cukupkan semua Bapa, kendaraan yang mereka tumpangi Kau jamah dengan kuasa-Mu Bapa, sehingga tidak ada gangguan apapun. Di dalam nama Yesus Kristus Kau buat lancar semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, dimanapun berada ya Tuhan, kami serahkan tangan kuat kuasa-Mu, baik dalam kota luar kota.
baik yang Tuhan yang bekerja, yang kuliah ya Tuhan, yang Tuhan masih mencari pekerjaan, mencari tempat kuliah ya Tuhan, juga ya Tuhan yang sudah berumah tangga. Tuhan, kami serahkan mereka semua dalam tangan kuasa-Mu, dalam pemeliharaan-Mu Tuhan, penjagaanmu Tuhan. Kau memberikan senantiasa kesejahteraan bagi mereka ya Tuhan, berkat-Mu Tuhan limpah atas mereka ya Tuhan. Kau ingatkan mereka selalu Tuhan, untuk ingat akan Engkau Tuhan, untuk selalu Tuhan selalu taat setia kepadamu Bapa dimanapun berada ya Tuhan, untuk selalu melibatkan Engkau dalam setiap Tuhan kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Tuhan anak-anak ke sekolah minggu, muda remaja Tuhan, masa depan mereka Tuhan. Engkau yang menjamin ya Tuhan, Engkau memberikan masa depan yang penuh harapan ya Tuhan, yang terindah bagi mereka, menjadi orang-orang yang berhasil, beruntung ya Tuhan, menjadi orang-orang yang sukses ya Tuhan, menjadi saksi-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi semua orang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini Tuhan dalam keadaan sakit ya Tuhan, baik Tuhan Mbak Jum ya Tuhan, juga Oma dari Ibu Bambang ya Tuhan, Agus di Mawang Sari, juga saudara Titus, juga yang lemah tubuh ya Tuhan, baik Ibu Sumaryato dan yang lain sebagainya ya Tuhan, yang tidak sempat kami tidak bisa kami sebut satu persatu Tuhan, tapi Engkau sendiri yang mengetahui mereka ya Tuhan. Tuhan sendiri ya Tuhan yang menjamah mereka di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darah-Mu Yesus. Engkau Tuhan yang menjamah mereka ya Tuhan, memberikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan bagi mereka Bapa. Lemah tubuh Tuhan, memberikan kekuatan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan iman pada mereka untuk tetap ya Tuhan berpaut kepadamu ya Tuhan, apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang Tuhan susah Engkau hiburkan ya Tuhan, yang dalam mengalami permasalahan persoalan, Kau campur tangan, berikan jalan keluar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan buat kami semua ya Tuhan yang hadir sore hari ini ya Tuhan. Engkau yang mengetahui Tuhan setiap isi hati kami, kerinduan kami Tuhan. Semua kami serahkan dalam tangan kuat kuasa-Mu Bapa. Engkau yang Tuhan yang memberikan kelegaan bagi kami Tuhan, memberikan penghiburan bagi kami Tuhan, menguatkan iman percaya kami kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan, dan Kau berkati ya Tuhan keluarga Mbak Sri Tuhan di tempat ini ya Tuhan, baik emak juga ya Tuhan, dan keluarga besar ya Tuhan dimanapun berada, anak-anak, menantu, cucu ya Tuhan, titip ya Tuhan. Engkau yang menolong, memelihara ya Tuhan. Engkau ya Tuhan yang memberkati mereka semua dimanapun berada. Engkau berikan selalu kekuatan, kesehatan ya Tuhan bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Tuhan yang berkati hidup penasehat ya Tuhan, semakin hari Tuhan semakin Tuhan sehat ya Tuhan. Kau berikan panjang umur ya Tuhan, dengan tubuh jiwa roh yang sehat ya Bapa. Demikian juga Bapak Ibu Gembala saya ya Bapa, apapun yang menjadi kerinduan ya Tuhan beliau menjadi doa-doa beliau Tuhan, kami percaya Engkau sendiri ya Tuhan yang mengetahui Tuhan, dan Engkau yang sanggup melaksanakannya Tuhan tepat pada waktu-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Tuhan kami serahkan kembali seluruh kehidupan kami semua selanjutnya dalam tangan kuat kuasa-Mu Bapa. Biarlah apapun Tuhan yang akan kami masing-masing lakukan, kerjakan, berbuat ya Tuhan, perkatakan ya Tuhan, maupun dipikirkan ya Tuhan, semua Tuhan kami serahkan dalam tangan kuat kuasa-Mu. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang menolong Tuhan, Engkau yang Tuhan menyertai, yang campur tangan, memimpin, menuntun, akan mengendalikannya ya Tuhan, supaya semuanya ya Tuhan boleh berkenan kepadamu, menjadikan pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu Bapa, dan mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami Tuhan, berikan kami kekuatan untuk semakin hari semakin berserah, bersandar dan berharap kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan bila sebentar ya Tuhan, kami juga semua akan kembali ke rumah masing-masing, yang jauh yang dekat Tuhan Kau sendiri yang menyertai, melindungi kami semua Tuhan, sehingga kami semua boleh sampai di rumah masing-masing dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, kami menyadari masih jauh dari sempurna,
Tapi kami percaya Tuhan, Kau sendiri yang menyempurnakannya ya Bapa. Dan ampunilah segala dosa salah kami Tuhan, ampuni segala pelanggaran kami Tuhan. Dan Kau ajarlah kami untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami Tuhan, sebagaimana Engkau sudah mengampuni kami terlebih dulu Tuhan, dengan penuh kasih, dengan tulus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan seluruh doa ini Tuhan, kami minta, kami serahkan, kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kaulah mempelai pria surga kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Doain kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.